Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan hubungan psikologi dan linguistik serta membahas bentuk gangguan berbahasa. Psikologi dan linguistik adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait, khususnya dalam bidang yang dikenal sebagai psikologi bahasa atau psikolinguistik. Terdapat beberapa hubungan utama antara psikologi dan linguistik. Yang pertama, pemrosesan bahasa. Psikologi membantu memahami bagaimana manusia memproses bahasa secara mental, termasuk bagaimana mereka memahami, memproduksi, dan mengingat kata-kata serta kalimat. Ini mencakup studi tentang persepsi ujaran, pemahaman teks, dan produksi ujaran. Yang kedua, perkembangan bahasa. Psikologi perkembangan meneliti bagaimana anak-anak belajar bahasa, dari tahap-tahap awal pengenalan bunyi bahasa hingga kemampuan menggunakan struktur gramatikal yang kompleks. Ini melibatkan studi tentang pengaruh lingkungan, interaksi sosial, dan kemampuan kognitif pada perkembangan bahasa. Yang ketiga, neurolinguistik. Ini adalah cabang dari psikologi yang menggabungkan linguistik dan ilmu saraf untuk memahami bagaimana otak mendukung proses bahasa. Penelitian dalam neurolinguistik melibatkan pemetaan fungsi otak yang berkaitan dengan produksi dan pemahaman bahasa, serta dampak cedera otak pada kemampuan berbahasa. Yang keempat, psikolinguistik eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk menyelidiki bagaimana orang memproses bahasa dalam situasi yang terkontrol. Misalnya, penelitian tentang waktu reaksi dalam pengenalan kata atau penggunaan eye tracking untuk mempelajari bagaimana orang membaca teks. Yang kelima, kognisi dan bahasa. Psikologi kognitif mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan proses kognitif lainnya seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Penelitian ini dapat mencakup bagaimana struktur bahasa mempengaruhi cara berpikir dan sebaliknya. Yang keenam, gangguan bahasa. Psikologi klinis bekerja sama dengan linguistik untuk memahami dan mengobati gangguan bahasa, seperti afasia, yaitu gangguan bahasa akibat kerusakan otak, atau disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca. Pendekatan ini membantu dalam diagnosis dan terapi untuk individu dalam gangguan tersebut. Melalui kolaborasi ini, kedua bidang saling melengkapi dan memahami aspek-aspek fundamental dari bahasa manusia dan bagaimana bahasa mempengaruhi serta dipengaruhi oleh proses mental dan struktur otak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan berbahasa. Disleksia adalah gangguan belajar yang terutama mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Individu dengan disleksia seringkali kesulitan mengidentifikasi huruf, kata, dan kesulitan dalam membaca dengan lancar. Faktor penyebab disleksia terbagi menjadi 4. Yang pertama, genetik dan keturunan. Disleksia seringkali diturunkan dalam keluarga, menunjukkan bahwa faktor genetik berperan penting. Anak-anak dengan anggota keluarga yang memiliki disleksia, risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan ini. Yang kedua, perkembangan otak. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan disleksia memiliki perbedaan dalam cara otak mereka mengolah informasi linguistik. Area otak yang bertanggung jawab untuk membaca dan bahasa mungkin tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, faktor neurologis. Ketidakseimbangan dalam aktivitas otak atau keterlambatan dalam perkembangan fungsi otak tertentu dapat menyebabkan kesulitan dalam membaca dan menulis. Yang keempat, lingkungan dan pendidikan. Faktor lingkungan seperti kurangnya paparan terhadap bahasa atau literasi pada usia dini dapat memperburuk gejala disleksia. Meskipun ini bukan penyebab utama, lingkungan yang kurang mendukung dapat memperburuk masalah. Terdapat beberapa solusi gangguan disleksia. Yang pertama, konsultasikan dengan spesialis. Konsultasikan kondisi anak dengan seorang ahli terlatih dalam gangguan bicara dan bahasa. Yang kedua, terapi bicara dan bahasa. Terapi ini membantu anak-anak mengidentifikasi dan memanipulasi suara dalam kata-kata untuk meningkatkan keterampilan membaca.
serta membantu memperbaiki pengucapan dan kefasihan berbicara. Yang ketiga, terapi psikologis. Terapi ini memberikan dukungan emosional untuk mengatasi stres dan kecemasan terkait disleksia, serta mengatasi tantangan meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, dukungan dan edukasi keluarga. Memberikan informasi tentang disleksia dan cara baik untuk mendukung anak di rumah, serta mengajarkan teknik dan strategi untuk membantu anak belajar dan menyelesaikan tugas.